Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Al-Fadil akan menjelaskan tentang sejarah linguistik umum dan sejarah linguistik Arab. Untuk yang pertama yaitu sejarah linguistik umum. Ditemukan banyak pendapat dari para ahli dalam mengklarifikasikan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik. Abdul Khair misalnya, ia membagi periodisasi pertumbuhan dan perkembangan linguistik menjadi 4 zaman, yaitu zaman Yunani, zaman Romawi, zaman pertengahan, dan zaman Renaissance. 1. Zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman Yunani dimulai sejak abad ke-5 sampai abad ke-2. Masalah kebahasaan yang muncul pada waktu itu adalah A. Pertentangan antara fisis dan nomos. B. Pertentangan antara analogi dan anomali. Kedua, persoalan ini menjadi pembahasan yang sangat alot di antara para linguistik kala itu. Di masa itu, para linguistik mempersoalkan apakah bahasa itu bersifat alami fisis atau bersifat konvensi nomos. Bersifat fisis alami maksudnya bahasa memiliki hubungan asal-usul atau sumber yang abadi dan tidak dapat ditukar oleh manusia. Untuk selanjutnya yaitu zaman Romawi. Zaman Romawi merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Orang-orang Romawi banyak mendapat pengalaman dari kemajuan Yunani sebelumnya. Tokoh-tokoh terkenal pada zamannya Romawi antara lain yaitu Varro dengan karyanya De Lingua Latina dan Prichisia dengan karyanya Institutes Grammatics, yaitu Institutes Grammatics. Yang pertama Varro. Dalam bukunya De Lingua Latina yang jumlahnya mencapai 25 jilid, Varro menyinggung beberapa hal diantaranya pertentangan antara analogi dan anomali, etimologi, morfologi, dan sintaksis. Persoalan etimologi misalnya, Varro berpendapat bahwa terjadi perubahan bunyi dari zaman ke zaman. Demikian juga halnya dengan perubahan yang terjadi pada makna kata tersebut. Di samping itu, Varro juga memberi catatan bahwa kata-kata Latin dan Yunani yang berbentuk sama adalah pinjaman langsung. Dalam soal morfologi, Varro berpendapat bahwa dalam bahasa Latin ada kata bersifat analogi atau beraturan dan ada yang bersifat anomali tidak beraturan. Di samping itu, Varro juga membagi kelas kata bahasa Latin menjadi 4, kata benda, kata kerja, kata penghubung, kata pendukung. Dan yang kedua adalah sejarah linguistik Arab. Perhatian terhadap linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik dimaksud adalah ilmu tata bahasa Arab yang kemudian dikenal dengan ilmu nahwu. Terdapat perbedaan para ahli sejarawan untuk menentukan orang yang pertama menemukan ilmu nahwu. Yang pertama adalah ada yang berpendapat orang pertama yang menemukan ilmu nahwu bahasa Arab dan yang meletakkan dasar-dasar gramatikalnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan yang kedua ada yang berpendapat bahwa orang pertama yang menemukan ilmu nahwu adalah Abu al-Aswad al-Du'aili. Periodisasi pertumbuhan dan perkembangan ilmu nahwu dibagi 4 periode. Yang pertama, periode pembentukan. Menurut Khair bahwa pertumbuhan linguistik Arab dimulai sejak masa Renaissance. Studi bahasa Arab mencapai puncaknya pada abad ke-8 dengan terbitnya Kamus Bahasa Arab yang berjudul Kitab Al-Ain. Pada masa ini terfokus kepada pemakaian qiyas sebagai sumber dalam membentuk qawaid nahwu, khususnya masalah akhir kata atau i'rab dalam kalimat. Yang kedua, periode pertumbuhan dan perkembangan. Periode ini dimulai sejak akhir masa Khalid bin Ahmad sampai pada masa awal Al-Mazani dan Al-Sikit. Dikatakan sebagai periode pertumbuhan dan perkembangan karena beriringan dengan munculnya perhatian para linguis Arab terhadap qawaid bahasa Arab dan lahirnya berbagai karya tentang qawaid nahwu. Periode yang ketiga yaitu periode kejayaan, disebut sebagai periode kejayaan karena perhatian dan keseriusan para linguis Arab untuk menulis berbagai judul yang terkait dengan nahwu demikian pesat. Pesatnya kajian nahwu pada periode ini sama dengan pesatnya kajian terhadap ilmu-ilmu lain seperti filsafat, kedokteran, pendidikan, dan lain-lain. Periode reformasi dan reformulasi, yang dimaksud dengan reformasi atau reformulasi di sini adalah munculnya pemikiran dan upaya
dari para linguis Arab untuk memformat kembali materi nahwu dan membahasannya supaya lebih mudah dipelajari. Sebetulnya, reformulasi materi nahwu telah muncul pada abad ke-6 Hijriah yang dipelopori oleh Ibnu Mada dengan kitabnya Ar-Rad A'la An-Nuhat. Penjelasan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati, namun lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik bahasa. Bahasa di sini mempunyai 4 karakteristik, diantaranya adalah arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa bersifat arbitrer, artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Meskipun bersifat arbitrer, tetapi juga konvensional, artinya setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. Dia akan mematuhi, misalnya lambang buku hanya digunakan untuk menyatakan tumpukan kertas bercetak yang dijilid dan tidak untuk melambangkan konsep yang lain. Dan yang kedua, bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Misalnya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan WJS Purwadarminta Bahasa Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 23.000 kosakata. Tetapi dengan 23.000 kosakata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Dan yang selanjutnya yaitu bahasa bersifat dinamis. Berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Pada setiap waktu, mungkin saja terdapat kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam, tidak digunakan lagi. Dan yang selanjutnya yaitu bahasa bersifat beragam. Meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis maupun pada tataran leksikon. Bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya berbeda dengan yang digunakan di Yogyakarta. Begitu juga bahasa Arab yang digunakan di Mesir berbeda dengan yang digunakan di Arab Saudi. Dan yang terakhir yaitu karakteristik bahasa yang bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia, hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerak isyarat, tidak bersifat produktif dan dinamis. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara instingtif atau naluriah, tetapi dengan cara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia, oleh karena itu dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Dan untuk kejelasan yang selanjutnya yaitu teori bahasa menurut sarjana Arab. Yang pertama, teori at-taufiq wa ilham. Menurut teori ini, bahasa manusia merupakan ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan bahasanya. Dengan demikian, manusia dalam hal ini bersikap taufiki, menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada Allah. Dan yang selanjutnya yaitu teori at-tawadhu wal istifham. Menurut teori ini, bahasa itu diciptakan tawadhu atau muwadda'ah oleh manusia atau terjadi karena kesepakatan manusia. Kemudian setelah itu mereka baru bisa mengungkapkan ini.
dan itu dengan kosakata yang disepakati mereka. Adapun para ulama yang berpegang pada teori ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kelompok ulama Mu'tazilah serta pengikutnya yang dipimpin oleh Abu Hasyim al-Jubayyi. Dan yang selanjutnya yaitu teori jam'u baina taufik wal istilah. Di antara kedua teori yang saling berhadapan di atas terdapat teori yang menggabungkan antara at-taufik wa ilham dan tawaduk wal istilah. Ulama yang menggabungkan keduanya adalah Ibnu Jimni, Abu Ali al-Farisi, dan Abu Hasan al-Rumani. Berikut ini pandangan Ibnu Jimni tersebut yang diambil dari kitab Al-Hasnalah halaman 40 dan 48 bab al-qaul al-asli al-lughah ila ittamun al-istilamun. Pandangan tentang asal-usul bahasa, apakah terjadi secara ilham atau istilah. Tema yang sangat menarik untuk dibicarakan karena mayoritas para pemikir berpandangan bahwa bahasa pada mulanya merupakan buatan atau ciptaan, bukan merupakan wahyu atau pemberian Tuhan. Dan teori yang terakhir yaitu teori at-taqlid wal muhakaroh. Teori ini memandang bahwa asal mula bahasa adalah peniruan terhadap bunyi-bunyi atau suara alamiah seperti suara hewan, bunyi pepohonan, suara halilintar, dan sebagainya. Di antara ulama yang mendukung teori ini adalah Ibnu Jimmi. Mengenai teori ini, Ibnu Jimmi berkata, sebagian kelompok ada yang berpendapat bahwa asal bahasa adalah dari suara aswat yang didengar dari seperti suara angin, guntur, air, keledai, gagak, kuda, menjangan, lalu dari suara-suara itu lahirlah bahasa manusia. Pendapat ini menurut saya ada benarnya. Pandangan ini menurut saya bagus dan pantas diterima. Dan yang selanjutnya yaitu teori bahasa menurut ilmuwan barat. Dalam buku Mario Pei mengungkapkan bahwa suatu hal yang disepakati oleh sarjana linguistik yaitu masalah asal-usul bahasa manusia masih belum terpecahkan. Mengenai hal ini banyak teori-teori yang menunjukkan tentang asal-usul bahasa manusia. Di antaranya yaitu pertama teori tekanan sosial. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Theory of Moral Sentiment. Teori ini bertolak dari anggapan bahwa bahasa manusia timbul karena manusia primitif. Bahwa manusia timbul karena manusia primitif dihadapkan pada kebutuhan untuk saling memahami. Apabila mereka ingin menyetapkan objek, maka mereka terdorong pada untuk mengucapkan bunyi-bunyi tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu teori onomatopetik atau ekoik. Teori onomatopetik atau ekoik, imitasi bunyi atau gema, mula-mula dikemukakan antara lain oleh J.G. Herder. Teori ini mengatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek-objek itu. Objek-objek yang dimaksudkan adalah bunyi-bunyi binatang atau peristiwa-peristiwa alam. Selanjutnya yaitu teori injeksi. Teori ini bertolak dari asumsi bahwa bahasa lahir dari ujaran-ujaran instingtif karena tekanan-tekanan batin, karena perasaan-perasaan mendalam, dan karena rasa sakit yang dialami manusia. Yang selanjutnya yaitu teori navitasi atau tipe fonetik. Teori ini dirumuskan oleh Max Muller, seorang linguis Jerman. Teori ini berasumsi bahwa setiap barang akan memberi reaksi tertentu jika ada suatu stimulus. Reaksi itu pada manusia separuhnya berbentuk vokal, yang dalam hal ini berbentuk tipe-tipe fonetik yang menjadi akar bagi perkembangan bahasa. Selanjutnya yaitu teori Yoheho. Orang-orang primitif yang belum mengenal peralatan yang maju akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang berat tanpa peralatan. Mereka selalu bersama-sama dalam melakukan pekerjaan tersebut untuk memberi semangat pada sesamanya. Mereka mengucapkan bunyi-bunyi khas yang dihubungkan dengan pekerjaannya tersebut. Oleh karena itu, bunyi-bunyi tersebut dipakai untuk menyebut nama pekerjaan itu. Selanjutnya yaitu teori isyarat. Teori ini diajukan oleh Wilhelm Wundt, seorang psikologi ternama abad ke-19. Teori isyarat ini didasarkan pada hukum-hukum psikologi yang diciptakan Wundt. Teori ini beranggapan bahwa tiap perasaan manusia mempunyai bentuk ekspresi yang khusus yang merupakan hubungan tertentu antara saraf reseptor dan saraf efektor. Terakhir yaitu teori permainan vokal. Menurut teori ini, bahasa manusia pada mulanya berwujud dengungan dan senandung yang tak
berkeputusan yang tidak mengungkapkan apapun, sama seperti suara senandung orang tua untuk membuai dan menyenangkan seseorang bayi. Itu merupakan teori-teori dari ilmuwan barat. Dan untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu dari materi yang saya pahami sendiri. Di antaranya yaitu tentang diglosia. Diglosia adalah sebuah penamaan yang diberikan pada gejala penggunaan dua ragam bahasa yang sebenarnya berasal dari satu bahasa induk dalam sebuah masyarakat pada waktu yang bersamaan. Fenomena diglosia dalam masyarakat Arab sebagaimana dijelaskan sebelumnya sudah terjadi sejak zaman jahiliyah atau pra-Islam. Masing-masing kabilah memiliki bahasa tersendiri. Di samping lugot mustarokah, sebuah bahasa pergaulan yang dianut oleh berbagai kabilah yang ada, bahasa bersama istighot mustarokah ini lahir sebagai akibat dari hubungan perdagangan antar kabilah. Perjalanan menunaikan ibadah haji dan lawatan-lawatan komunikasi antar individu dalam sebuah kabilah cukup menggunakan bahasa kabilahnya sendiri. Tetapi ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan anggota kabilah lainnya, mereka menggunakan bahasa pergaulan bersama itu hingga datangnya Islam. Fenomena diglosia ini masih terus berlangsung sejak masa Islam dan setelah ekspansi kekuasaannya ke luar Jazirah Arab. Fenomena Sunayyat al-Lughah atau diglosi yang semula hanya terjadi antara dialek lokal sebuah kabilah dengan dialek bahasa bersama al-Lughah al-Musyarakah mulai bergeser antara bahasa Fushah dan dengan bahasa Amiyah. Diglosia bahasa Fushah dan Amiyah yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sejak munculnya ragam bahasa yang terakhir pada masa-masa ekspansi Islam yang pertama, yaitu sejak terjadinya interaksi antara orang Arab dengan non-Arab atau ta'ajim. Selanjutnya yaitu sikap para ilmuwan dalam menyikapi diglosia. Terdapat perbedaan pandangan antar ilmuwan dalam menyikapi diglosia ini. Secara umum perbedaan pandangan itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, menyatakan diglosia sebagai bagian dari perkembangan peradaban manusia. Kedua, pandangan yang menganggapnya sebagai musibah besar. Salah satu bukti yang diajukan pandangan kedua adalah kebingungan berbahasa yang dialami siswa di dalam dan di luar sekolah. Di sekolah, seorang siswa dituntut untuk menggunakan bahasa Fushah, sedang di luar sekolah mereka lebih banyak dan lebih menyukai bahasa Amiyah. Berangkat dari keprihatinan di atas, maka dalam kelompok yang disebut terakhir ditemukan sejumlah usulan dengan arah yang beragam dalam merespon problematika diglosia di kalangan masyarakat Arab. Antara lain, yang pertama memilih bahasa Fushah dan meninggalkan bahasa Amiyah. Yang kedua yaitu meninggalkan keduanya dan menggantinya dengan bahasa asing lain yang lebih apresiatif terhadap pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi. 3. Mengambil kelebihan yang dimiliki bahasa Fushah dan Amiyah. 4. Menciptakan ragam bahasa baru yang disebut dengan al-Lahjah al-Arabiyah al-Makkiyah al-Musyarakah. Dan yang kelima, memilih bahasa Amiyah sebagai pengganti bahasa Fushah untuk segala keperluan. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di Wikipedia tentang sikap para ilmuwan dalam menyikapi diglosia. Sekian dari saya, Muhammad Alvan Fadil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.